Kalau Quran Berani ingin mengajak anak-anak masuk dalam dunia sekitarnya, dalam kehidupan di sekitarnya melalui bacaan, dengan demokrasi, pendidikan demokrasi, anak-anak diajak untuk masuk dalam kemampuan dirinya, untuk masuk dalam hak yang dimilikinya, sehingga anak-anak sadar bahwa nanti dengan hak yang dimilikinya, dengan kewajiban yang harus dipikulnya, dengan tanggung jawab yang harus diembannya, mereka pada akhirnya menjadi warga negara yang bermutu, yang cerdas, bahkan juga yang selalu melihat segala sesuatu berdasarkan fakta. Melihat perkembangan hidup bernegara di Indonesia yang begitu pesat, maka pemahaman tentang kewarganegaraan dan budi pekerti sangatlah dibutuhkan. Mencipta, melahirkan manusia-manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur bagi hidup dan bangsanya sangatlah sulit. Kita pahami bersama, sebuah negara yang kuat dan maju karena rakyat dan pemimpin-pemimpinnya memiliki budi pekerti yang baik. Bangsa itu akan damai, sejahtera, maju dan kuat. Bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar. Koran Berani, koran anak pertama di Indonesia, membuat sebuah program pendidikan demokrasi bagi anak-anak di Indonesia. Program terobosan ini didukung oleh Komisi Pemilihan Umum. Salah satu juga yang menyatukan pendidikan demokrasi dengan Koran Berani adalah bahwa kalau Koran Berani itu memberitakan segala sesuatu yang adalah fakta, peristiwa konkret, maka pendidikan demokrasi itu juga nanti adalah sebuah pendidikan yang mendasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di sekitarnya, fakta yang ada. Sehingga anak-anak nantinya kalau mereka itu membuat satu program, mereka mendasarkan program itu pada fakta yang ada. Selain itu, Koran Berani juga mengajak anak untuk menyadari siapa dirinya. Mereka tahu tempatnya dalam sejarah, mereka tahu tempatnya dalam kehidupan bangsanya. Nah, disinilah juga Quran pendidikan demokrasi ingin juga mengajak anak-anak untuk tahu tempatnya, tahu siapa dia, bahwa dia adalah seorang anak yang juga berhak untuk memilih pemimpinnya, menentukan harapannya, menyatakan keinginannya. Nah, untuk menentukan harapan memilih pemimpin, harus ada ukurannya. Maka pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh Koran Berani di sini mengajak anak-anak untuk melihat segala sesuatu dengan melihat track record, dengan melihat sejarahnya, apa yang sudah dibuat. Sehingga segala sesuatu nantinya tidak dijalankan berdasarkan impian, tetapi berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada, kenyataan-kenyataan yang sudah ada. Berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Nah, demos itu artinya rakyat adik-adik. Kalau kratos artinya memimpin. Keikutsertaan Putri Indonesia Pendidikan 2008, Amanda Putri, memperkuat dan menambah daya tarik berjalannya program ini. Dia tidak hanya sebagai pendukung pemberi materi program,
tapi juga salah satu penggagas lahirnya program ini. Program pendidikan demokrasi anak mendapat reaksi dan tanggapan yang sangat positif dari sekolah, baik anak, guru, dan orang tua, karena membuat anak-anak mereka mengetahui situasi lingkungan bangsanya secara lebih benar. Anak-anak diajak menerapkan demokrasi itu di dalam keluarga, sekolah, maupun dalam pergrup mereka. Materi pendidikan demokrasi anak di sekolah, teori pengetahuan umum tentang demokrasi, antara lain definisi, sejarah, contoh negara, demokrasi, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Dan juga proses seorang rakyat hingga menjadi pemimpin atau presiden. Kemudian anak-anak melakukan simulasi pemilihan presiden. Setiap partai berkampanye, memaparkan target dan program calon presiden dan calon wakil presiden. Debat publik, lalu pencontrengan kertas suara secara rahasia, memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara, perhitungan suara, pengumuman hasil pilpres, hingga pelantikan dan pidato presiden sekolah terpilih. Pemilu telah berakhir. Ini saatnya bagi kita untuk melangkah bersama. Pendidikan itu banyak wilayahnya dan kita memilih, Koran berani memilih berbicara tentang pendidikan demokrasi. Nah, hal ini sebagai suatu pilihan adalah pilihan sangat strategis dan ideologis. Pilihan ideologis ini harus ditangkap oleh kekuatan-kekuatan kemasyarakatan, oleh para aparat yang memiliki otoritas untuk mengatur demokrasi, para aparat, para tokoh, para pemimpin yang berbicara tentang politik, yang berurusan dengan politik, yang memerlukan propaganda dalam arti yang positif, yang memerlukan pendidikan publik dalam arti yang sangat jelas bahwa demokrasi adalah sesuatu yang harus ditanamkan di lingkungan masyarakat, baik masyarakat orang dewasa maupun masyarakat anak-anak, dan terutama untuk kalangan anak-anak. Dengan memberikan pendidikan demokrasi, kita mengisi ruang kosong dalam jiwa anak-anak untuk terlatih dari awal, untuk terbiasa dari mula, berbicara tentang penghargaan terhadap kehadiran orang lain, tentang penghargaan terhadap hak-hak orang lain yang di dalam politik orang dewasa, di dalam politik parlemen, itu sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak ada. Mari kita ajarkan kepada anak-anak mengkritik yang sehat, mengkritik yang memberi makna konstruktif, mengkritik yang memberi arti, menyadarkan orang lain akan kekeliruannya dan membuat mereka mau memperbaiki. Anak-anak dilatih untuk menelan kekalahan secara terhormat, tidak perlu sakit hati, tidak perlu dendam, biarkan mereka bersama-sama dengan kita tumbuh, membangun wawasan kebudayaan yang luas, rasa tanggung jawab politik yang lebih lebar, yang lebih mengakomodasi kepentingan orang lain, dan di situ tumbuh demokrasi.